Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friza Gustiani, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, NIM 205084, mata kuliah Media Bahan Ajar PLS. Di sini dosen pengampunya yaitu Bu Zaratul Azizah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya pasang, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Dari macam-macam media pembelajaran ini, yang pertama itu adanya media audio, yang mana media audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Maka dari itu bisa kita lihat dari sifat pesan yang diterima, media audio ini dapat menyampaikan pesan secara verbal, yaitu bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbalnya seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contohnya saja seperti radio, tape atau recorder, telepon, dan laboratorium atau bahasa dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu media visual, yaitu macam-macam media visual di sini media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Karena di sini jenis media visual ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan atau dituangkan ke dalam bentuk-bentuk secara visual. Fungsi dari media visual ini yaitu untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Dan macam-macam media di pembelajaran visual ini yaitu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam di sini yaitu berupa foto, ilustri, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar. Juga seperti film bingkai, film atau HP grafik. Juga bisa disebut poster atau peta. Kalau untuk media visual geraknya yaitu seperti gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Dan untuk yang ketiganya dalam media pembelajaran ini yaitu ada media audiovisual. Yang media audiovisual ini merupakan media yang mampu menampilkan baik itu suara maupun dengan gambar. Yang mana karakteristik dari media audiovisual di sini dibedakan menjadi dua, yaitu visual diam dan visual gerak. Media audiovisual diam di sini berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Sedangkan media audiovisual gerak di sini berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu media serba aneka. Media serba aneka ini yaitu suatu media yang disesuaikan dengan potensinya di suatu daerah atau di sekitar sekolah juga bisa, atau juga bisa di lingkungan kita tersendiri. Yang mana manfaatnya dari media visual, dari media serba aneka ini sebagai media pengajaran. Contohnya saja ada papan tulis yang seperti media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Contoh dari ini yaitu papan atau board yang termasuk dalam media ini. Di antaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan listrik, dan papan paku. Dan media 3 dimensi yang disebutkan di media serba aneka ini yaitu make up dan diorama, di antaranya model-modelnya. Dan adanya realita adalah benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya adalah pemanfaatan realita, misalnya guru yang membawa kelinci, burung, ikan dengan mengajak siswanya langsung ke kebun, ke sekolah, atau ke peternakan sekolahnya. Dan juga ada sumber belajar pada masyarakat, diantaranya dengan karya wisata dan berkemah di suatu masyarakat itu. Baiklah, untuk yang kelima yaitu media gambar fotografi. Media gambar fotografi di sini diperoleh dari beberapa sumber. Karena contoh dasarnya saja misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustri, atau foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut yang dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dengan tujuan di sini terdapat 5 macam-macam gambar fotografi yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau motorinya. Yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memadai.
Yang kedua, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Dan yang ketiga yaitu gambarnya fotografi itu untuk tujuan pembelajaran harus cukup besar dan jelas. Dan yang keempat, validitas gambar itu, apakah gambar itu benar atau tidak. Dan yang kelima, memikat perhatian anak atau ini cenderung termasuk yang diamati, misalnya seperti binatang, kereta api, kapal terbang dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu media gambar peta, yaitu yang mana media gambar peta di sini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jaraknya. Kelebihan lain dari peta dan globe di sini dalam kegiatan belajar mengajar yaitu yang pertama, memungkinkan siswa itu mengerti akan posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu merangsangnya minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, memungkinkan siswa kita dalam memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, serta tumbuh-tumbuhan dan kehidupan hewan-hewan yang serta bentuk bumi yang sebenarnya. Maka peta globe di sini ini akan menggambarkan suatu lokasi yang mana kita itu akan mengerti tentang secara spesifik yaitu geografis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian atau penjelasan dari poster yang saya buat dalam tugas media dan bahan ajar PLS ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.